Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kita kali ini, kita akan belajar IPAS, yaitu materi sistem pencernaan pada manusia. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama yaitu mampu mengenali organ-organ serta fungsinya pada pencernaan manusia. Tujuan yang kedua yaitu mampu menjelaskan proses pencernaan makanan pada manusia. Anak-anak, sebelum belajar semua sudah sarapan? Ya, alhamdulillah. Tubuh juga itu memerlukan makanan untuk mendapatkan nutrisi atau energi untuk kita gunakan dalam melaksanakan aktivitas. Lalu, bagaimana proses pencernaan makanan di tubuh kita menjadi energi? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ-organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan dari semula kasar menjadi sari-sari makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Lalu, bagaimana proses pencernaan makanan dalam tubuh kita menjadi energi? Proses pencernaan terbagi atas dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik merupakan pencernaan makanan dengan cara dikunyah oleh gigi dan dibantu lidah dan air liur. Sedangkan pencernaan kimiawi merupakan pencernaan makanan yang dilakukan oleh enzim. Proses pencernaan makanan dimulai yang pertama di dalam rongga mulut. Mulut merupakan organ pertama tempat masuknya makanan. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau yang disebut dengan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanis. Air ludah mencerna makanan secara kimiawi. Gigi itu terbagi atas ada gigi seri yang berfungsi untuk mencengkram dan memotong makanan. Yang kedua, gigi taring berbentuk lancip dan runcing, berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Dan gigi yang ketiga yaitu gigi geraham, berbentuk rata bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah mempunyai beberapa fungsi seperti berikut. Yang pertama, mengatur letak makanan saat dikunyah. Yang kedua, membantu menelan makanan. Yang ketiga, mengecap rasa makanan. Setelah mengalami proses di mulut, makanan akan diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Esofagus dapat melakukan gerakan bergelombang dan meremas-remas, gunanya untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan tersebut disebut gerak peristaltik. Ini terjadi 5-6 detik. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi.
Lambung berfungsi yang pertama menyimpan makanan selama 2-4 jam. Kedua, melumatkan dan mencampurkan makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Tiga, memasukkan makanan ke usus kecil sehingga lambung kosong kembali. Bagian dinding lambung menghasilkan enzim pencernaan, yaitu asam klorida, renin, dan pepsinogen. Asam klorida berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengumpulkan kasein yang terdapat di dalam air susu. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus halus. Proses pencernaan makanan berlangsung secara mekanik dan kimiawi di usus. Pencernaan kimiawi di usus halus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri, pankreas, dan empedu. Usus halus pada manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari merupakan muara saluran pankreas dan saluran empedu. Saluran pankreas mengalirkan getah pankreas yang diproduksi oleh kelenjar pencernaan pankreas. Dalam usus kosong memungkinkan adanya pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar dinding usus halus. Sedangkan dalam usus penyerapan, terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus penyerapan. Pada dinding usus penyerapan terdapat villi yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Selanjutnya, proses pencernaan terjadi di dalam usus besar. Dalam usus besar juga terjadi yang namanya proses pengaturan kadar air atau proses pembentukan fesis, dan pada akhirnya akan disimpan di dalam rektum. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, itulah proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Semua sudah paham? Alhamdulillah. Demikian materi kita kali ini. Semoga semuanya dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan cara menjaga seluruh organ-organ pencernaan kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.